Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. 13 amalan ini bisa menjadi penerang di alam kubur. Sudah terbayang betapa sempitnya, sumpek, dan tidak ada penerangan apapun di alam kubur, kecuali dengan amal perbuatan soleh. Dalam Islam, diakini bahwa ada beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan manusia ketika masih hidup guna bekal penerang di alam kubur nanti. Yang dimaksud menjadi penerang di alam kubur, yaitu si mayit ketika sudah berada di dalam kubur akan mendapat balasan baik atas amal baik yang pernah dilakukannya di dunia. Dan baginya akan terhindar dari siksa kubur. Karena esensinya, setiap amal yang dilakukan manusia selama hidupnya walaupun sebesar biji dzarroh, entah itu amal baik ataupun buruk pasti akan kembali kepada yang mengerjakannya. Lantas apa sajakah amalan-amalan tersebut? Menurut Chanel Yodbe Meraja Bumi, berikut 13 amalan yang akan menerangi di alam kubur. 1. Mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dimulai dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, dengan sholat kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga menjadi amalan yang pertama ditanya di akhirat kelak. 2. Perbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Sedekah akan mengalir dalam bentuk balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur nanti. 3. Doa anak soleh. Dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 amalan yang tidak akan putus dan terus mengalir kepada orang yang melakukannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di bawah ini. Apabila anak Adam, manusia, meninggal, maka terputuslah segala amalnya. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Muslim. 4. Membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwa, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang mengikutinya. Muslim. Al-Quran juga menjadi petunjuk dan tuntunan baik bagi manusia jika ingin selamat di dunia hingga akhirat kelak. 5. Doa di akhir tahiyat sebelum salam. Dalam hadis Sahih Imam Bukhari, berikut doa yang wajib dibaca di akhir tahiyat sebelum salam, agar terhindar dari siksa kubur dan fitnah Dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan fitrah Al-Masih Dajjal. Imam Bukhari. 6. Rajin membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak bacaan surat Al-Mulk semasa hidupnya di dunia. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dalam kitab Bushrul Karim, dijelaskan khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali yang artinya berbunyi, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kitab Bushrul Karim. 8. Membaca tasbih. Membaca tasbih 2 kalimat, yang berbunyi Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, adalah 2 kalimat yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya berbunyi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat ringan di lisan berat timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman yaitu, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Bukhari. 9. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Melaksanakan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu ibadah yang akan menerangi di alam kubur nanti. Bagi yang mampu dalam segi tenaga dan finansial, maka alangkah baiknya bersegera melakukan ibadah haji maupun umroh. 10. Membaca doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat atau merupakan doa yang pamungkas yang sering dibaca umat Islam untuk meminta kebaikan di dunia hingga akhirat. Seperti lafal di bawah ini. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia,
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. 11. Membaca doa terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya membaca doa agar terhindar dari siksa api neraka, yaitu pada surat Ali Imran ayat 192 yang artinya berbunyi, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya, dan tidak seorang penolong pun bagi orang yang zalim." Quran Surat Ali Imran ayat 192. 12. Membaca doa agar diwafatkan bersama orang beriman. Selanjutnya membacakan doa agar diwafatkan bersama orang-orang yang beriman, yaitu pada surat Ali Imran ayat 193, yang artinya berbunyi, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Quran Surat Ali Imran ayat 193. 13. Membaca doa agar tidak dihina di akhirat. Yang terakhir yaitu membaca doa agar tidak dihina di akhirat nanti, yaitu pada surat Ali Imran ayat 194 yang artinya berbunyi, "Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul MU, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji." Quran Surat Ali Imran ayat 194.